kekacauan besar yang melanda dunia matahari Elbaf. Langit tiba-tiba berubah seolah menandai kedatangan sesuatu yang jauh melampaui peperangan biasa. Seekor naga hitam raksasa muncul mengguncang seluruh pulau, membawa Luffy dalam wujud Gear 5 raksasa di atas kepalanya. Kehadiran Loki dalam mode Zoan legendaris langsung mengubah keseimbangan kekuatan yang sebelumnya dikuasai pemerintah dunia. Hope, bukan sekadar bantuan yang datang. Ini adalah momen ketika harapan Elbaf akhirnya turun langsung dari langit. Di saat para raksasa mulai percaya bahwa arah perang akan berbalik, pihak musuh justru menyadari ancaman yang jauh lebih besar sedang lahir. Im Sama mulai bergerak serius. Dragon melepaskan aura badai di Marie Joyce, dan berbagai medan perang di dunia ikut bergetar oleh perubahan ini. Kedatangan Luffy dan Loki bukan hanya memperkuat satu sisi pertempuran, tetapi menjadi sinyal bahwa perang besar dunia telah memasuki fase paling berbahaya. Fase di mana para monster sejati akhirnya turun tangan. Yos, ini menarik. Selamat datang teman-teman. Kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini dan bantu ramein video ini pula ya sob. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Pembahasan kembali berlanjut dengan menyorot situasi di Marie Joyce. Tempat pertempuran besar masih berlangsung tanpa tanda mereda. Dragon terlihat terus menghadapi dua anggota Gorosei sekaligus, yakni Warchuri dan Jupiter. Kondisi pertarungan menjadi jauh lebih rumit karena keduanya menyerang menggunakan pola tempur yang berbeda, memaksa Dragon membagi fokus secara ekstrim. Warchuri memilih bertarung dalam jarak dekat. Ia terus melancarkan serangan fisik yang diperkuat lapisan haki tingkat tinggi, membuat setiap pukulannya memiliki daya hancur luar biasa. Sementara itu, Jupiter menjaga jarak dan menyerang dari kejauhan menggunakan semburan angin serta berbagai proyektil energi yang terus menghujani area pertarungan. Situasi semakin berat karena kedua Gorosei tersebut telah membuka tambahan sekitar 20% energi sihir masing-masing. Peningkatan ini membuat kekuatan fisik, kecepatan, dan daya tahan mereka melonjak berkali-kali lipat dibanding kondisi normal. Secara perhitungan kekuatan, satu Gorosei dengan tambahan energi tersebut setara dua Gorosei biasa. Artinya, Dragon pada dasarnya sedang menghadapi kekuatan yang setara 4 Gorosei sekaligus. Meski berada dalam tekanan besar, Dragon tetap mampu menjaga ritme pertarungan. Ia bergerak cepat menangkis serangan jarak dekat Warchuri, sambil menghindari serangan angin milik Jupiter yang datang dari berbagai arah. Pada saat bersamaan, Dragon mempertahankan penggunaan haki observasi tingkat tinggi yang menjangkau area luas demi membaca pergerakan kedua musuhnya. Tidak hanya bertahan, Dragon juga mulai membalas. Ia meluncurkan serangan berbasis angin ke arah Jupiter dari jarak jauh, perlahan mencoba melukai Gorosei tersebut sambil terus menganalisis pola serangan mereka. Di tengah pertarungan sengit itu, pikiran Dragon tetap bekerja aktif mencari metode paling efisien untuk mengakhiri duel secepat mungkin. Kemampuan adaptasi miliknya menjadi faktor utama. Dragon terus mempelajari ritme lawan, menyesuaikan strategi secara real-time. Warchuri yang menyadari hal ini mencoba mengganggu konsentrasi Dragon dengan serangan verbal. Ia sengaja membahas Luffy, mengatakan bahwa putra Dragon itu akan segera tewas di Elbaf, karena Im Sama sendiri ikut turun tangan dalam konflik di pulau para raksasa tersebut. Warchuri mengklaim Luffy masih belum sepenuhnya menguasai kekuatan Dewa Matahari Nika, terbukti dari pertarungan sebelumnya di mana serangan Luffy gagal menembus pertahanannya. Menurutnya, jika Luffy bahkan tidak mampu menembus pertahanan Warchuri, maka menghadapi Im Sama yang merasuki tubuh Gunko jelas mustahil dimenangkan. Tujuan ucapan itu jelas, menggoyahkan mental Dragon sebagai seorang ayah. Namun Dragon hanya tersenyum. Ia menilai Warchuri terlalu meremehkan perkembangan generasi muda. Kegagalan di masa lalu bukan berarti hasilnya akan sama sekarang. Luffy dikenal memiliki pertumbuhan kekuatan yang sangat cepat. Dragon yakin sejak tiba di Elbaf, kekuatan Luffy telah meningkat signifikan. Apalagi di sana terdapat sosok legenda hidup seperti Gaban. Selain itu, keberadaan Loki, raksasa terkuat Elbaf, juga menjadi faktor penting. Dari literatur kuno Elbaf yang pernah ia pelajari, pemilik kekuatan Nika memang ditakdirkan bekerja sama dengan Loki, pemegang buah iblis legendaris bangsa raksasa. Karena itulah Dragon sama sekali tidak merasa cemas. Ia percaya masa depan dunia akan sangat dipengaruhi oleh kerjasama dua sosok tersebut. Dragon juga memahami bahwa Im Sama tidak bisa menggunakan kekuatan penuh hanya melalui tubuh seorang ksatria suci. Artinya,
Kondisi Im sama di Elbaf jauh dari bentuk primanya. Berdasarkan semua perhitungan itu, Dragon yakin pihak Luffy dan Loki akan keluar sebagai pemenang. Cerita kemudian beralih ke kilas balik 6 tahun lalu, beberapa hari setelah Shanks berhasil mengalahkan Loki dan menahannya di dunia bawah Elbaf. Dalam sebuah pertemuan rahasia di pulau terpencil, Shanks berbincang dengan Dragon, menegaskan bahwa keduanya telah lama menjalin aliansi tersembunyi. Shanks menjelaskan bahwa Loki saat itu kehilangan kendali dan berniat menyerang pemerintah dunia sendirian, tindakan yang dianggap terlalu ceroboh. Meski kuat, Loki tidak mungkin menang sendirian dan hanya akan mati sia-sia serta merusak takdir masa depan. Karena itu, Shanks memilih mengalahkannya dan meminta para raksasa Elbaf mengikat Loki menggunakan rantai batu laut di dunia bawah. Tujuannya bukan menghukum, melainkan melindungi Loki hingga waktunya tiba. Menurut Shanks, Loki harus bertemu Luffy terlebih dahulu. Biarlah Luffy yang membebaskannya nanti agar kerja sama mereka terbentuk secara alami. Dragon memahami logika tersebut dan mengakui keputusan Shanks sangat bijak. Kilas balik berakhir. Kembali ke medan perang Marie Joyce. Warcuri terkejut karena Dragon mengetahui begitu banyak informasi. Upaya intimidasi pun gagal total. Pada titik ini, kemampuan adaptasi Dragon akhirnya mencapai hasil. Ia telah menemukan strategi baru untuk menghadapi kombinasi serangan Warcuri dan Jupiter secara efektif. Di area lain, wakil pemimpin aliansi revolusioner berhasil mengalahkan seorang Ksatria suci dari keluarga Ethan Baron menggunakan serangan haki tingkat tinggi yang memperlambat regenerasi lawan. Setelah kemenangan itu, ia segera bergerak membantu pemimpin Lunaria yang sedang kesulitan menghadapi Nusjuro dalam mode pedang murni. Pertempuran di lokasi tersebut pun menjadi semakin intens dengan hadirnya bala bantuan baru. Sementara itu di pusat kota, kelompok Kurohige mulai memprioritaskan Ben Beckman sebagai target utama dibanding Shanks atau Mihawk. Alasannya jelas. Beckman adalah otak strategi yang telah berhasil menjatuhkan Kapten Raksasa melalui taktik cerdas sebelumnya. Mereka khawatir rencana lain akan kembali merugikan pihaknya, sehingga Beckman harus disingkirkan lebih dulu. Selain itu, mereka menilai Beckman relatif lebih mudah dikalahkan dibanding Shanks dan Mihawk. Serangan pun diarahkan padanya, namun Beckman mampu menghindari semuanya dengan tenang. Shanks dan Mihawk turut menekan musuh, membuat pihak Kurohige tidak bisa fokus menyerang satu target saja. Pertempuran lain memperlihatkan Shiryu berduel dengan seorang pendekar pedang aliansi Shanks. Duel berlangsung sengit, saling tebas dengan kecepatan tinggi dan haki kuat, memperlihatkan keduanya berada pada level kekuatan yang seimbang. Di pelabuhan, Vasco Sot membawa pasukan menuju kapal Red Force. Untungnya Lucky Rose masih berjaga sehingga pertahanan kapal tetap stabil. Di sisi lain, Sanjuan Wolf mengamuk mengganggu evakuasi marinir, hingga Kobe dan Prince Grus turun tangan. Grus kembali menggunakan kekuatan tanah liatnya sementara Kobe menyerang langsung dengan pukulan haki yang semakin matang. Avalo Pizarro juga terlihat menyelinap melalui jalur belakang bangunan tengkorak untuk kembali mengendalikan Pulau Hachinosu tanpa harus menghadapi para petarung kuat di garis depan. Adegan kemudian berpindah jauh ke markas Kaisar Bayangan Dunia Bawah. Fujitora berhasil menembus pertahanan pulau dan mengalahkan salah satu bawahan kuat menggunakan tebasan gravitasi. Meski hanya membawa sedikit pasukan, Fujitora tetap maju menghadapi Kaisar Bayangan dan 5 pengawal terkuatnya. Tanpa banyak bicara, ia langsung memanggil meteor raksasa, memaksa para bawahan musuh bekerja sama menghancurkannya. Kaisar Bayangan tampak santai, mengaku telah mengamati seluruh pertarungan Fujitora sejak awal. Ia bahkan mengisyaratkan telah menyiapkan rencana lain sebelum pertarungan benar-benar dimulai. Di markas Angkatan Laut lain, terungkap Ryokugyu menerima perintah rahasia dari Akainu dan segera bergerak menjalankan misi penting yang masih dirahasiakan. Bagian terakhir memperlihatkan Cavendish berlabuh di sebuah pulau. Ia menyadari kapal misterius mengikuti mereka sejak di laut. Ketika kapal itu akhirnya merapat, beberapa orang turun dan meminta berbicara, bukan bertarung, membuka misteri baru tentang siapa sebenarnya pihak yang ingin bertemu dengannya. Sementara itu, situasi di dunia matahari Elbaf berubah drastis menjadi jauh lebih panas sejak kedatangan Luffy dan Loki. Keduanya tidak muncul dengan cara biasa. Kehadiran mereka justru datang melalui sebuah momen yang benar-benar mengejutkan seluruh medan perang. Loki telah mengaktifkan mode Zoan penuhnya dan berubah menjadi naga hitam raksasa. Ukuran wujud naga itu begitu luar biasa hingga jika dibandingkan dengan naga milik Kaido, perbedaannya terasa ekstrim. Naga Kaido bahkan akan tampak kecil di hadapan bentuk asli Loki saat ini. Saat tubuh naga raksasa itu menembus dunia matahari,
seluruh Elbaf langsung bergetar hebat. Langit berubah, salju mulai turun, dan kilat menyambar di berbagai penjuru pulau. Atmosfernya terasa seperti bencana alam yang hidup. Kemunculan ini dengan cepat menjadi salah satu momen paling spektakuler dalam sejarah pertempuran dunia One Piece. Di atas kepala naga tersebut berdiri Luffy dalam mode raksasa Gear 5. Meski ukuran tubuh Luffy sudah membesar berkali-kali lipat, ia tetap terlihat kecil jika dibandingkan dengan Loki. Bahkan ukuran tubuhnya tidak sebesar salah satu tanduk naga itu, memperlihatkan betapa absurdnya skala kekuatan Loki dalam wujud Zoan. Tidak hanya mereka berdua. Di kepala naga itu juga terdapat palu Ragnir yang kini berubah menjadi makhluk hidup setelah memasuki mode Zoan Tupai. Senjata legendaris tersebut bukan lagi benda mati, melainkan entitas hidup yang ikut hadir dalam pertempuran. Kedatangan mereka langsung memicu reaksi di seluruh dunia matahari. Dari pihak bajak laut topi jerami, Zoro menjadi salah satu yang pertama menyadari kehadiran kaptennya. Ia tertawa puas, yakin bahwa jalannya pertempuran akan berubah total mulai saat ini. Dengan penuh percaya diri, Zoro mengatakan para musuh sebaiknya bersiap karena keseimbangan kekuatan kini telah bergeser. Sebelumnya pemerintah dunia memang memegang keunggulan, namun dengan hadirnya Luffy, situasi akan segera berbalik memihak Elbaf. Zoro juga memperhatikan naga raksasa yang ditunggangi Luffy. Awalnya ia tidak mengenali identitas makhluk itu, namun setelah melihat bentuk tanduknya, ia akhirnya menyadari bahwa naga tersebut adalah Loki dalam bentuk Zoan. Ia langsung memahami alasan ukuran naga itu begitu luar biasa. Tubuh Loki dalam wujud normal saja sudah jauh lebih besar dibanding kebanyakan raksasa Elbaf. Maka ketika berubah menjadi naga, ukuran transformasinya otomatis melampaui naga raksasa manapun. Hajrudin dan Stansen yang berada di dekat Zoro ikut menjelaskan fenomena tersebut. Menurut Hajrudin, ukuran Loki bukan hanya karena tubuh dasarnya besar, tetapi juga karena buah iblis yang dimakannya merupakan harta legendaris Elbaf yang diwariskan turun-temurun. Buah iblis itu telah lama dijaga sebagai simbol kekuatan bangsa raksasa, sehingga kualitas transformasinya berada pada tingkat yang berbeda. Stansen menambahkan bahwa jika Raja Harald dahulu memakan buah iblis tersebut, kemungkinan besar ukurannya juga akan sama besarnya dengan Loki. Hajrudin mengakui hal itu benar. Raja Harald memiliki potensi fisik yang sama. Namun entah mengapa sang raja selalu menolak memakan buah iblis legendaris tersebut meskipun telah ditawari sejak awal pemerintahannya. Meski begitu, Hajrudin merasa keputusan takdir justru tepat. Loki yang akhirnya memakan buah itu mampu mengeluarkan potensi maksimalnya. Di area sekolah Walrus, Sanji juga merasakan aura Luffy yang akhirnya tiba. Ia tersenyum lega dan mengatakan kepada semua orang bahwa keadaan kini akan membaik karena seluruh kru topi jerami akhirnya berkumpul di medan perang yang sama. Kegembiraan langsung menyebar di antara mereka. Tidak ada lagi rasa cemas seperti sebelumnya. Dari kejauhan, mereka juga melihat naga raksasa hitam yang menjulang di langit dan langsung memahami bahwa itu adalah Loki. Sanji mengakui kekuatan Loki benar-benar luar biasa. Tak heran banyak raksasa dahulu merasa takut padanya. Jinbe yang berada di sampingnya mengangguk setuju. Menurutnya, Loki memang tidak memiliki tandingan di antara bangsa Elbaf. Namun kini kebenaran telah terungkap. Loki bukan monster seperti yang dulu dipercaya banyak orang. Selama tidak diprovokasi, ia tidak akan menyakiti siapapun. Justru sekarang Elbaf membutuhkan kekuatan Loki untuk menghadapi para ksatria suci. Yang paling heboh tentu saja Usopp. Elbaf sejak lama merupakan pulau impiannya. Dengan mata berbinar, ia mengatakan bahwa aura Loki saja sudah cukup membuktikan level kekuatannya. Usopp bahkan teringat kebohongan masa kecilnya tentang naga raksasa yang dulu sering ia ceritakan di desa Shrub. Kini, hayalan itu benar-benar menjadi kenyataan di depan matanya. Robin kemudian mengingat ucapan Jarul sebelumnya bahwa Loki bukanlah penjahat. Kehadirannya justru menjadi harapan besar bagi Elbaf dalam menghadapi musuh. Meski masih terjebak oleh tanaman berduri milik Somers, Robin merasa jauh lebih tenang setelah Luffy dan Loki tiba. Di sisi lain, pihak pemerintah dunia juga merasakan kedatangan mereka. Im Sama tetap menunjukkan ekspresi dingin, namun tatapannya menjadi jauh lebih tajam. Ini menandakan keseriusannya mulai meningkat. Selama ini Im Sama yang merasuki tubuh Gunko hanya bertindak seperlunya sambil mengamati situasi. Bahkan saat bentrok dengan Brook sebelumnya, ia belum bertarung secara serius karena masih terganggu oleh kesadaran Gunko. Namun kemunculan Luffy dan Loki mengubah segalanya. Im Sama menyadari ancaman nyata kini telah hadir. Saat melihat wujud naga Loki,
Im Sama akhirnya memahami bagaimana Loki dulu mampu membunuh Raja Harald. Secara kekuatan murni, Harald sebenarnya lebih unggul, apalagi setelah menerima peningkatan kekuatan dari Im Sama. Namun setelah memakan buah iblis legendaris Elbaf, kekuatan Loki melonjak drastis. Kombinasi buah iblis, haki, dan palu Ragnir membuatnya mampu melampaui sang raja. Meski begitu, Im Sama justru merasa tertarik. Jika Loki berhasil dikendalikan menggunakan teknik Dominative Verse, maka ia akan menjadi pion perang yang sangat berharga bagi pemerintah dunia, terutama menjelang perang akhir. Sommers di sisi lain terlihat kesal karena Luffy dan Loki berhasil menyelamatkan para siswa serta raksasa yang hampir jatuh ke dunia bawah. Situasi semakin kacau baginya, apalagi kapal di pelabuhan sebelumnya hancur akibat kesalahannya sendiri. Kini dua musuh terkuat telah ikut campur, membuat pertempuran semakin sulit dikendalikan. Killingham juga merasakan tekanan luar biasa dari aura Luffy dan Loki. Ia mengakui belum pernah merasakan kekuatan sebesar ini sebelumnya. Berbeda dengan Sommers yang pernah mengalami pertempuran besar di masa lalu, Killingham masih tergolong generasi lebih muda di antara ksatria suci. Cerita kemudian kembali ke Marie Joyce, tempat Dragon masih menghadapi Warcuri dan Jupiter. Formasi serangan jarak dekat dan jarak jauh sempat membuat Dragon kesulitan di awal pertarungan. Namun seiring waktu, kemampuan adaptasinya mulai bekerja. Dragon menemukan celah strategi baru. Ia mulai mengumpulkan kekuatan untuk teknik besar. Bahkan sebelum serangan dilepaskan, atmosfer di sekitarnya langsung berubah drastis. Warcuri segera menyadari bahaya itu dan memperingatkan Jupiter bahwa aura Dragon kini berbeda sepenuhnya. Jupiter pun meningkatkan kewaspadaan meski berada di jarak aman. Aura Dragon kini tidak lagi terasa seperti angin tenang, melainkan badai yang siap menghancurkan segalanya. Bahkan Sabo dan Karasu yang berada jauh dari lokasi ikut merasakan perubahan tersebut. Mars pun mulai khawatir terhadap keselamatan dua Gorosei itu. Meski mereka telah membuka 20% energi sihir tambahan dari Im Sama, ancaman Dragon tetap terasa mengerikan. Di tempat lain, pertarungan di Hachinosu terus berlanjut. Shiryu sedang menikmati duel 1 lawan 1 melawan pendekar pedang dari aliansi bajak laut Akagami. Saat beberapa sekutu datang membantu, Shiryu justru menyerang mereka sendiri karena tidak ingin duel itu diganggu. Baginya, pertarungan antar pendekar pedang harus diselesaikan secara murni. Sifat brutalnya membuat tindakan itu tidak mengejutkan, mengingat reputasinya sejak masa Impel Down. Sementara itu, Koby dan Prince Grus masih bertarung melawan Sanjuan Wolf. Grus menyerang dari jarak jauh, sedangkan Koby bertarung jarak dekat. Namun Koby tidak dapat menggunakan teknik Honesty Impact karena kondisinya sudah kelelahan akibat pertempuran panjang sebelumnya. Di pelabuhan, Fasco Sot dan pasukannya mencoba menyerang kapal Red Force. Namun kru bajak laut rambut merah segera menghadang. Mereka bersumpah tidak akan membiarkan kapal itu dihancurkan karena bagi mereka, Red Force adalah bagian dari keluarga. Avalo Pizarro kembali mengendalikan pulau Hachinosu dari dalam bangunan tengkorak, membuat situasi semakin kacau hingga Hongou dan Smoker bergerak cepat menuju lokasi tersebut. Jauh dari sana, Cavendish didatangi kelompok misterius di sebuah pelabuhan. Awalnya ia siap menyerang, tetapi mereka datang membawa pesan. Mereka meminta bantuan untuk menghubungkan diri dengan Yonko Luffy. Ketika ditanya identitas mereka, salah satu pria memperkenalkan dirinya sebagai bawahan Dufeld, salah satu kaisar dunia bawah yang memiliki jaringan finansial raksasa. Dufeld diketahui pernah mendanai berbagai proyek besar, termasuk kelompok ilmuwan Mas yang berisi Vegapunk, Caesar Clown, Queen, dan Judge. Mendengar itu, Cavendish mulai menyadari skala situasi yang sedang berkembang. Dunia bawah kini tampaknya ingin berpihak pada Luffy. Dan itu berarti, perang besar yang akan datang telah memasuki fase baru yang jauh lebih berbahaya. Yos, ini makin jauh menarik lagi nakama. Jadi, terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah dan akan kita usahakan respon oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nakama dan Jaibe Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.